nggak dilakukan, bahaya negara kita. Udah kalah sama Jessica, polisi kalah, jaksa kalah, hakim kalah, negara kalah. Hebat Jessica. Ya nggak apa-apa, udah biarin aja. Kalau dia memang jago sampai segitu hebatnya gitu. Setelah melalui 26 kali persidangan, sidang ke-27 hari ini merupakan sidang tuntutan bagi Jessica Kumala Wongso, terdakwa pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang semula dijadwalkan digelar pukul 10 waktu Indonesia Barat, mundur hingga pukul 13 siang tadi. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Kiswari ini, para jaksa penuntut umum bergantian membacakan surat tuntutan. Selama persidangan tampak terdakwa Jessica Kumala Wongso lebih banyak tertunduk. Kadang Jessica menoleh ke arah penasehat hukumnya. Hingga saat ini sidang tuntutan terhadap Jessica masih berlangsung. Ayah Mirna, Darmawan Salihin, berharap jaksa menuntut Jessica dengan hukuman maksimal. Namun Darmawan sempat menyiratkan jika Jessica cukup lihai dalam menyampaikan alibinya di persidangan. Jadi ini hari mudah-mudahan jaksa memberikan yang terberat lah ya. Karena ini sudah fakta, sudah menjadi konsumsi publik yang luar biasa sampai dunia loh. Makanya kalau ini nggak dilakukan, bahaya negara kita. Udah kalah sama Jessica. Polisi kalah, jaksa kalah, hakim kalah, negara kalah. Hebat Jessica. Ya nggak apa-apa, udah biarin aja. Kalau dia memang jago sampai segitu hebatnya gitu. Ya, 27 kali sudah sidang kasus pembunuhan Mirna Salihin dengan tersangka Jessica Kumala Wongso digelar. Dihadirkannya puluhan saksi dan ahli membuat sidang Jessica menjadi drama yang menarik perhatian publik. 9 bulan drama kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin bergulir sejak korban meninggal pasca minum kopi di Cafe Olivier 6 Januari 2016. Sejak itu, kasus kematian Mirna terus membetot perhatian masyarakat. Drama-drama hukum pun muncul, termasuk drama penetapan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka pada 29 Januari 2016. Jessica sendiri ditangkap aparat Polda Metro Jaya pada 30 Januari di Hotel Neo Mangga 2. Dengan area terbuka yang masih kosong pada area tidak merokok atau Proses persidangannya juga tak kalah menarik perhatian. Sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 15 Juni begitu menarik perhatian media. Sudah siap ya dengan eksepsinya, tetapi Sejak itu, 27 kali sidang dilakukan hingga sidang tuntutan. Belasan saksi fakta dan ahli dihadirkan di persidangan, baik yang dihadirkan jaksa penuntut umum maupun dari kuasa hukum tersangka. Tak jarang, sidang yang menghadirkan ahli berlangsung panas. Ya ini visum. Anda itu tahu nggak sih apa yang Anda analisa? Surat Keberatan yang mulia, Anda bawa datanya saya gak? Minta supaya kita menghormati ahli. Oh, tidak seperti Jangan itu. main bentak-bentak begitu, gak sopan Pak. itu. Bukan seperti itu, Pak. Sekarang jangan tunjuk tangan dulu yang di belakang ya. Ya, udah sekarang gini. Pak, Bapak bawa data tidak yang Bapak analisa itu? Tidak. Tidak bawa data. Anda ingat tidak Ada apa yang Anda analisa? Ada di situ. Saya nggak nanya pengacara. Saya tidak nanya pengacara ya. Namun puluhan ahli yang dihadirkan di persidangan dinilai tidak satu pun yang menunjukkan adanya motif pembunuhan berencana yang dilakukan terdakwa. Menurut hukum positif kita, tidak boleh hanya karena kemungkinan, harus kebenaran material. Psikolog sama ahli-ahli hanyalah peramal berpendidikan. Apapun namanya, selama masih kemungkinan kita tidak bisa menghukum orang dengan 340 KUH pidana, yaitu hukuman mati. Dalam hukum pidana tidak boleh, selama itu kemungkinan orang harus bebas. Dakwaan terhadap Jessica memang berat karena ia dijerat pasal 340 KUHP atau pembunuhan berencana dengan maksimal hukuman mati
atau penjara seumur hidup. Tim Liputan Metro TV. Iya, 27 kali persidangan sudah dijalani hingga sidang tuntutan hari ini. Jaksa penuntut umum membantah semua keterangan Jessica dan ahli yang diajukan kuasa hukum. Bukti rekaman CCTV dan juga gestur atau gerak-gerik Jessica selama di Cafe Olivier menjadi faktor pemberat tuntutan jaksa. Akankah Jessica dihukum dengan pidana maksimal yaitu hukuman mati dalam kasus ini? Kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio Primetime News. Malam hari ini ada 3 orang praktisi hukum. Yang pertama saya harus kenalkan dulu yang paling senior, ada Profesor Marwar Siahaan. Selamat malam Pak Marwar, apa kabar? Baik sekali. Terima kasih sudah hadir, dan juga ada praktisi hukum juga Karel Tikwalu. Selamat malam Pak Karel. Selamat malam. Dan terakhir ada Bang Hotman Paris Hutapea. Selamat malam Bang Hotman. Dari luar studio juga bergabung langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ada suami dari Wayan Mirna Salihin, Arif Sumarko. Selamat malam Mas Arif. Selamat malam. Ya Mas Arif, saya ingin langsung ke Anda, bagaimana kira-kira keluarga sudah 27 kali menghadiri jalannya persidangan dan hari ini tuntutan, apa harapan dari keluarga? Ya, kami mengharapkan keadilan ya untuk Mirna, karena waktu Mirna diracun dia tidak bisa ngomong apa-apa gitu loh. Kita ingin hukuman yang setimpal gitu untuk pelakunya. Apa keyakinan atau apa yang membuat keluarga begitu yakin bahwa Jessica lah pelakunya? Karena hasil dari penyidikan sendiri kan sudah menyeluruh gitu, secara komprehensif gitu. Karena waktu awal penyidikan sendiri semua orang dapat dijadikan suspek gitu, tidak bisa nunjuk satu orang saja. Jadi melalui penyelidikan yang komprehensif maka ditetapkanlah satu terdakwa tunggal gitu. Ya, namun fakta-fakta yang hadir di persidangan selama ini, kemudian juga dari saksi-saksi yang dihadirkan cukup membingungkan begitu ya, baik dari kuasa hukum juga, mungkin dari jaksa penuntut umum, bahkan juga publik yang selama ini juga ikut menyaksikan, dibuat dengan kesaksian yang hadir berbeda-beda. Bagaimana keluarga melihat hal ini? Kalau kita melihat ya, saksi yang dihadirkan oleh JPU itu sudah jelas, sudah sangat sudah menjelaskan secara sempurna. Karena saksi ahli dari JPU meneliti dari awal gitu. Kalau saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak penasehat hukum hanya meneliti judul dan kesimpulan. Bagaimana menyimpulkan sesuatu jika hanya menelitinya dari judul dan kesimpulan, tidak meneliti body gitu. Itu kan tidak fair. Berarti data-data yang diberikan tidak lengkap. Tidak lengkap, tidak boleh seperti itu. Bahkan penasehat hukum sendiri bilang ingin pengadilan yang fair. Gimana caranya mau fair kalau data-datanya sendiri tidak lengkap? Dan itu juga sudah berulang kali dipermasalahkan oleh jaksa penuntut umum, termasuk sejak siang tadi hingga sore ini dalam pembacaan tuntutannya, begitu ya? Ya, seperti itu. Ya, baik. Mas Arief, kita tahan sebentar. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan juga bersama 3 orang narasumber yang sudah ada di studio. Usai jeda berikut ini kami akan kembali di Primetime News.